Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Vesa, selaku dosen dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen dengan studi kasus implementasi bisnis intelijen pada sebuah perusahaan retail nasional. Perusahaan dalam studi kasus ini memiliki lebih dari 100 cabang di Indonesia dan sedang mengalami penurunan penjualan selama 3 kuartal berturut-turut. Permasalahan yang menarik adalah perusahaan sebenarnya sudah memiliki sistem ERP dan banyak data, tapi pengambilan putusan manajemen masih cenderung berdasarkan intuisi ya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis intelijen ini dapat membantu perusahaan mengubah data menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif. Latar belakang dan permasalahan pada slide ini saya akan menjelaskan kondisi utama perusahaan. Perusahaan retail nasional ini memiliki lebih dari 100 cabang dengan jumlah cabang sebesar itu tentu dihasilkan data yang sangat banyak setiap hari, seperti data transaksi penjualan, persediaan barang, pelanggan, dan promosi. Namun, setelah 3 kuartal berturut-turut, penjualan mengalami penurunan. Yang menjadi masalah adalah manajemen belum memanfaatkan data tersebut secara optimal untuk mencari penyebab dan menentukan solusinya. Akibatnya, keputusan strategis masih banyak didasarkan pada intuisi atau pengalaman. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan bisnis intelijen agar data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan, dianalisis, dan disajikan melalui dashboard yang mudah dipahami. Tiga penyebab ERP belum optimal. Penyebab pertama adalah data silo atau data yang belum terintegrasi secara optimal. Data penjualan, stok, pelanggan, dan promosi dapat berasal dari bagian atau modul yang berbeda. Jika data tersebut dianalisis secara terpisah, manajemen sulit mengetahui hubungan antara permasalahan. Penyebab kedua adalah ERP lebih berorientasi pada transaksi operasional. ERP sangat baik untuk mencatat transaksi sehari-hari, namun belum tentu dirancang untuk melakukan analisis, historis, dan multimedia secara tepat. Penyebab ketiga adalah faktor manusia dan budaya organisasi. Meskipun data tersedia, manfaatnya akan terbatas apabila penggunaan belum memiliki literasi data yang baik, dan keputusan masih lebih banyak berdasarkan intuisi. Jadi, kesimpulannya, masalah perusahaan bukan sekedar kekurangan data, tetapi bagaimana data tersebut diintegrasikan dan digunakan untuk mendukung keputusan. Siklus bisnis intelijen. Selanjutnya adalah siklus bisnis intelijen. Tahapan yang pertama adalah data sourcing, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti ERP, POS, CRM, sistem gudang, loyalty program, dan data promosi. Tahapan yang kedua adalah data integration melalui proses ETL atau extract, transform, and load. Pada tahap ini, data dibersihkan, diseragamkan, dan divalidasi. Data yang telah diproses kemudian disimpan dalam data warehouse sebagai pusat data terintegrasinya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan OLAP dan Analytics. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam dashboard agar manajemen memperoleh insight. Insight tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan setelah tindakan dilakukan, hasilnya dievaluasi kembali. Contohnya, apabila penjualan suatu cabang turun dan pada saat yang sama stock out meningkat, maka perusahaan dapat melakukan investigasi terhadap ketersediaan barang sebelum menyimpulkan bahwa permintaan pelanggan menurun. Oke, untuk arsitektur solusi yang saya usulkan terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah data source. Sumbernya berasal dari ERP, POS, CRM,
sistem gudang, loyalty program, dan data promosi. Yang kedua adalah proses ETL. Data dari berbagai sistem diekstrak, dibersihkan, ditransformasi, divalidasi, dan kemudian dimuat ke data warehouse. Yang ketiga adalah data warehouse sebagai pusat penyimpanan data yang sudah terintegrasi. Keempat adalah lapisan OLAP and Analytic. Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan analisis tren, perbandingan cabang, segmentasi pelanggan, serta pengembangan forecasting. Dan yang terakhir adalah dashboard dan manajemen decision. Informasi yang sudah dianalisis ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh direksi, regional manager, branch manager, maupun unit lainnya. Pada data warehouse, saya mengusulkan penggunaan konsep star schema. Tabel utama adalah fact sales yang menyimpan ukuran atau measure seperti nilai penjualan, jumlah barang, diskon, dan profit. Tabel fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai dimensi, misalnya dimensi waktu, produk, cabang, pelanggan, dan promosi. Dengan struktur tersebut, manajemen dapat melakukan analisis dari berbagai sudut pandang. Contohnya, menggunakan drill down. Manajer dapat melihat penjualan nasional, kemudian menurunkannya ke tingkat wilayah, cabang, kategori produk, hingga produk tertentu. Dan sebaiknya roll up digunakan untuk melihat ringkasan, sedangkan slice and dice digunakan untuk memilih kombinasi data tertentu sesuai kebutuhan analisis. Untuk mengukur keberhasilan bisnis, perusahaan memerlukan Key Performance Indicators atau KPI. Untuk performa penjualan, KPI yang digunakan antara lain total sales, sales growth, target achievement, average transaction value, same store sales growth, and stockout rate. KPI tersebut membantu manajemen mengetahui apakah penjualan meningkat atau menurun, apakah target tercapai, bagaimana nilai transaksi rata-rata, dan apakah masalah stok mempengaruhi penjualan. Untuk loyalitas pelanggan, indikator yang dapat digunakan adalah customer retention rate, repeat purchase rate, customer lifetime value, purchase frequency, customer churn rate, dan penggunaan loyalty program. Dengan KPI tersebut, perusahaan tidak hanya melihat seberapa banyak produk penjualan, tapi juga dapat mengetahui apakah pelanggan tetap loyal dan melakukan pembelian ulang. Dashboard dirancang agar manajemen dapat memahami kondisi perusahaan secara cepat. Pada bagian atas ini dapat ditampilkan kartu KPI seperti tool sales growth, sales growth, target achievement, and customer retention rate. Kemudian grafik trend digunakan untuk melihat perkembangan penjualan dari waktu ke waktu dan membandingkan realisasi dengan target. Grafik batang dapat digunakan untuk membandingkan performa antar wilayah atau antar cabang. Dashboard juga dapat menampilkan produk dengan SKOR tinggi serta segmentasi pelanggan. Selain itu, dashboard sebaiknya memiliki filter berdasarkan periode, wilayah cabang, kategori produk, dan segmen pelanggan. Dengan demikian, manajemen tidak hanya melihat angka total, tetapi dapat melakukan eksplorasi lebih dalam ketika menemukan masalah tertentu. Contoh keputusan berbasis data. Pada slide ini terdapat contoh sederhana bagaimana BI mendukung pengambilan keputusan. Langkah pertama adalah menemukan masalah. Misalnya dashboard menunjukkan bahwa penjualan cabang A turun sebesar 15%. Langkah kedua adalah melakukan analisis lebih lanjut. Setelah dianalisis ternyata tingkat stock out produk utama juga meningkat pada periode yang sama. Dari kondisi tersebut, manajemen memperoleh insight bahwa penurunan penjualan
mungkin bukan hanya karena pemerintahan turun, tapi karena barang yang dicari pelanggan tidak tersedia. Langkah yang ketiga adalah mengambil tindakan, misalnya memperbaiki proses replacement, meningkatkan alokasi stok, atau mengevaluasi pemasok. Setelah tindakan dilakukan, hasilnya dipantau kembali melalui dashboard. Inilah perbedaan antara putusan yang hanya berdasarkan asumsi dengan putusan yang didukung oleh data. Masuk ke tantangan implementasi dan mitigasinya ya. Tantangan yang pertama adalah change management. Pegawai mungkin sudah terbiasa dengan laporan yang lama dan dapat merasa keberatan menggunakan sistem yang baru. Strategi mitigasi adalah melakukan sosialisasi, melibatkan pengguna dalam desain sistem, lakukan implementasi bertahap, dan menunjuk BI champion. Tantangan yang kedua adalah literasi data. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan yang sama dalam memahami KPI dan membaca dashboard. Mitigasinya adalah memberikan pelatihan membuat data dictionary, serta melakukan standarisasi definisi KPI. Tantangan ketiga adalah budaya organisasi. Jika organisasi terlalu bergantung pada intuisi, maka dashboard akan menjadi tampilan informasi tanpa digunakan dalam putusan. Karena itu, manajemen perlu memberikan contoh dengan menggunakan data dan dashboard dalam rapat evaluasi serta pembahasan strategi. Tahapan implementasi. Implementasi BI sebaiknya tidak langsung dilakukan secara penuh pada seluruh cabang. Tahap yang pertama adalah assessment, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis, sumber data, kualitas data, dan KPI yang diperlukan. Tahapan yang kedua adalah pilot project pada cabang atau wilayah tertentu. Tujuannya adalah menguji solusi dan memperoleh quick win. Dan tahap ketiga adalah membangun ETL, data warehouse, dan dashboard berdasarkan hasil pilot. Hasil berikutnya adalah adoption melalui pelatihan dan integrasi BI ke dalam proses kerja. Setelah solusi terbukti memberikan manfaat, perusahaan dapat melakukan scale atau memperluas ke seluruh Indonesia dan mengembangkan kemampuan analitik seperti forecasting penjualan. Pendekatan bertahap ini dapat mengurangi resiko dan meningkatkan tingkat penerimaan pengguna. Selanjutnya kesimpulannya dan penutup. Sebagai simpulan, data dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik. Permasalahan utama perusahaan adalah data yang belum sepenuhnya terintegrasi untuk kebutuhan analisis, keterbatasan ERP sebagai sistem analitis, serta belum kuatnya literasi dan budaya pengambilan keputusan berbasis data. Business intelligence dapat menjadi solusi melalui proses data sourcing, ETL, data warehouse, OLAP, and analytic, hingga dashboard. Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada teknologi. Kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, change management, dan budaya organisasi juga sangat menentukan. Dengan penerapan yang bertahap dan terarah, bisnis intelijen dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang cepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.